lanjutkan ya pembahasan tentang buku EPS Topik. Ini masih di pengantar sebenarnya, aku membahas tentang perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Nah, kalau soal rumpun bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu berbeda ya teman-teman. Oleh karena itu, makanya kita mengalami sedikit kesulitan dalam mempelajari bahasa Korea. Karena apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu adalah bagian dari bahasa Austronesia. Nah, saya memiliki banyak sih sahabat dari Filipina ya. Jadi kami sering menemukan bahwa bahasa Indonesia dan Tagalog itu banyak kemiripan-kemiripannya gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena kita itu satu rumpun bahasa. Bahasanya kita dengan bahasa Tagalog dari Filipina gitu. Nah, berbeda dengan bahasa Korea. Bahasa Korea itu dia masuknya itu adalah ke bahasa Altai namanya. Nah, bahasa Altai ini, rumpun bahasa Altai ini dia samanya itu dengan bahasa Jepang. Nah, makanya kalau orang Korea itu mudah banget belajar bahasa Jepang. Begitupun teman-teman dari Jepang itu mudah banget belajar bahasa Korea gitu. Karena mereka itu merupakan bahasa yang serumpun. Sama kayak kita, sama Indonesia dan juga Filipina tadi. Nah, kemudian untuk pelafalan juga ada beberapa perbedaan antara bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu sama ya dengan bahasa Inggris. Kita punya vokalnya itu, pelafalannya itu A, I, U, E, O gitu. Ada 5 pelafalan. Sedangkan kalau bahasa Korea dia ada 8 pelafalan. Nah, ada 3 pelafalan itu yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah E, O, dan U. Nah, yang ini nanti akan kita pelajari saat kita belajar vokal ya teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat itu A, kemudian I, kemudian U, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya apa sih yang membedakan antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia? Ini yang lainnya itu adalah tentang huruf ya. Nah, jadi dia ada namanya di bahasa Korea itu adalah letupan bersuara dan letupan tidak bersuara gitu. Nah, contohnya adalah P dan B gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Korea dia ada kayak 3 begini loh teman-teman. Ada P kuat, dan P. T kuat, dan T. Nah, jadi ini ada yang pelafalannya itu hampir mirip-mirip. Huruf P, huruf T, huruf K, dan huruf S. Lebih ke nanti kita bahas ya saat kita membahas huruf vokal. Nah, kemudian S-nya juga ada 2 ya. Ada S yang begini, jadi dia siot. Jadi siot dia tunggal. Nah, kemudian ada yang double siotnya di sini. Tone short ini dia adalah S yang sifatnya tunggal. Jadi ada satu S, ada double S. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu R dan L itu adalah 2 huruf yang berbeda. Sedangkan di dalam bahasa Korea R dan L itu hanyalah satu huruf gitu. Dan kemudian juga dalam pelafalan bahasa Indonesia kita mengucapkan dalam ibaratnya dilafalkan secara terpisah ya. Walaupun di video-video kosakata saya coba bikin terpisah karena katanya kalau seandainya nggak kayak gitu nggak jelas kata teman-teman, dan juga jadinya cepat katanya, makanya saya pisah kayak kita biasa. Padahal sebenarnya di dalam bahasa Korea dia tidak dilafalkan secara terpisah satu persatu. Kayak kita itu kan Jumat itu Jumat gitu ya. Sedangkan kalau di dalam bahasa Korea itu tidak.
kayak Ana ini. Jadi dia Ana. Jadi Ana. Jadi nanti teman-teman mungkin akan bisa lebih memahami ini ketika nanti belajar namanya bacim. Ini masih menjadi PR saya hingga sekarang karena beberapa video saya, kosakata saya sering ditegur sama teman-teman netizen tentang saya yang masih kadang salah mengucapkan kosakatanya. Belajar lagi bacim katanya. Nah, itu yang lagi saya pelajari sekarang bacim. Oke teman-teman, kita contoh lain dari bacim ini, contohnya ini, makna. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia langsung makna gitu ya, makna. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, dia ketika K bertemu dengan N, dia nanti ini akan berubah jadi NG, jadi ngeng kalau di dalam bahasa Koreanya. Jadi bukan makne baca ini, tapi mangne. Mangne. Jadi K dan N ini bergabung, berubah menjadi huruf N dan G. Ibaratnya dia kayak berdengung gitu. Jadi mengne gitu, bukan makne. Jadi kalau teman-teman yang K-popers ya, kalau ada mendengar kata-kata ada di dalam grupnya itu yang paling kecil, itu namanya mangne, bukan makne. Oke? Nah, tata bahasa itu juga berbeda susunannya antara kita dengan bahasa Korea. Kalau kita, contohnya ini, saya minum kopi, ini N ya. Saya minum kopi gitu. Jadi subjek, predikat, objek. Sedangkan di dalam bahasa Korea, dia menggunakan adalah subjek, objek, predikat. Jadi saya kopi minum. Jadi kalau di bahasa Korea, kata kerja itu selalu terletak di akhir kalimat. Jadi kata kerja pasti di akhir kalimat. Nah, dia selalu mendahulukan subjek sama seperti kita. Nah, setelah itu dia langsung ke objek dulu baru kata kerja. Pokoknya kata kerja itu ibaratnya yang paling terakhir ya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam hal ini kalau seandainya tentang kata sifat ya, kata sifat itu maka kalau kita kan contohnya anak cantik. Nah, kalau mereka dibalik, jadi kayak yepen ai. Jadi yepen ini artinya adalah cantik, teman-teman. Ai ini artinya adalah anak. Nah, sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau ini bagi teman-teman yang udah bisa bahasa Inggris akan tahu kalau anak cantik itu dalam bahasa Inggrisnya adalah beautiful kid gitu. Jadi beautiful dulu baru kid gitu. Sama kayak ini. Jadi yepen ini kan cantik, ai ini adalah anak. Jadi bukan anak cantik tapi cantik anak kalau menggunakan kata sifat. Nah, begitu juga dengan preposisi ya, kata penunjuk gitu. Nah, kalau kita di Indonesia, preposisi dulu baru kata benda kayak di rumah, di kelas, di perpustakaan, di kantor. Sedangkan bagi mereka dibalik. Jadi bagi mereka kata benda dulu baru preposisinya. Jadi yang jelas-jelas dulu deh kalau bagi mereka ya, kayak jeep ini kan rumah. Kalau yeso ini adalah menandakan tempat, preposisi tempat. Jadi di itu yeso gitu. Nah, dalam hal ini mereka kata bendanya dulu, baru preposisi. Kemudian ketika kita masih bicara kata benda ya, kata benda itu dia diletakkan di awal lagi. Jadi setiap kata benda itu diletakkan di awal. Kayak di sini kan preposisi kata benda kalau di kita, di mereka kata benda dulu baru preposisi. Nah, berbeda kalau seandainya kata benda dan kepemilikan. Nah, di bahasa Indonesia adalah rumah teman. Oke? Jadi ibaratnya rumah teman itu adalah rumah punya teman kita kan. Kalau di bahasa Korea, dia kepemilikan dulu baru kata benda. Jadi kayak Cinggu Jeep. Jadi rumah milik teman saya. Jadi Cinggu ini artinya adalah teman ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini Cinggu itu artinya adalah teman.
Jeep itu artinya rumah. Dan kalau ye itu adalah preposisi. Jadi teman saya yang punya rumah, bukan rumah teman saya. Oke? Jadi kalau kita bilang rumah teman saya, kita bilangnya 내 친구의 집. Ne itu kan saya ya. 친구의 teman saya yang memiliki rumah. Jadi kayak saya, teman saya, rumah gitu. Nah ini kalau seandainya diartikan satu-satu. Tapi ini intinya ne 친구의 집 ini artinya adalah rumah teman saya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kalau kata kerja gimana? Kayak kalau kita ketika bilang kita ingin tidur gitu. Nah, kita bilangnya ingin tidur. Tapi kalau di bahasa Korea, dia bicara tentang kata kerjanya dulu, baru kata kerja bantunya. Jadi, 자고 싶어요. Oke? 자고 싶어요. Nah, ca itu artinya tidur ya, teman-teman. Ca itu tidur, gosipoyo itu adalah ingin. Jadi gosipoyo itu adalah ingin. Jadi kalau kita bilang saya ingin tidur, jadi ne 자고 싶어요 gitu. Jadi saya ingin tidur gitu. Bukan jadi ibaratnya tidur ingin saya. Tidur ingin gitu ya. Gosipoyo itu ingin. Tidur ingin gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah dalam kalimat negatif ya. Kalau di dalam kalimat negatif, kalau ketika kita bicara jangan gitu. Jangan itu di depan, jangan makan gitu. Nah, kalau mereka nggak dibalik. Jadi makan dulu di awalnya. Di sini mok itu artinya makan. Jima ini artinya jangan. Jadi makan jangan gitu. Bukan jangan makan. Nah, untuk tata bahasa juga ada perbedaannya. Kalau saat kita bilang Udin minum kopi. Nah, kan tidak ada tanda subjeknya mana, predikatnya mana, enggak. Kita hanya melihat dari Udin, si Udin sedang melakukan apa, sedang minum. Apa yang diminum? Kopi gitu kan ya. Nah, beda kalau di bahasa Korea, dia ada yang namanya penanda. Jadi ini udini gitu kan ya. Ini menandakan subjek, menandakan orang yang melakukan sesuatu. Jadi ada i-nya. Kemudian kopirel. Nah, kopirel itu adalah objek. Ya, ada penanda objek di sini. Jadi setiap kita membuat kalimat, nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Setelah kita membuat kalimat, itu akan ada yang namanya penanda subjek, penanda objek gitu ya. Jadi kita tahu mana subjeknya, mana objeknya, dan ditandai gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, penanda waktu kayak bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk akan datang, sedang berlangsung, dan telah selesai itu ditandai dengan kosakata ya. Sedangkan di dalam bahasa Korea itu ditempelkan di katanya gitu. Kayak ini, mokta makan, mokota sudah makan, moko ita sedang makan, moko kosita akan makan. Jadi mokta ini adalah dasar ya. Ini dasar mokta. Mokota. Jadi ditambahkan ot ini. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Ada ot ini. Nah, ot ini menandakan sudah. Nah, sama kalau di sini kalau lagi sedang. Jadi kalau lagi sedang itu ditambahkan koit. Koit sedang makan. Oke? Nah, akan makan ditambahkan ekot. Mokel kosida gitu. Jadi ada kalau sudah sedang akan itu dia ada kalimat atau kata atau huruf penandanya.
Di dalam bahasa Indonesia, lawan bicara atau subjek kalimat tidak mempengaruhi kata yang digunakan gitu. Sedangkan di dalam bahasa Korea, karena dia ada yang namanya hormat ya, hormat ke yang lebih tua gimana, ke yang lebih muda gimana. Kalau orang Minang itu namanya ada kata ampe gitu. Kata ke orang tua, kata ke orang yang lebih muda, yang sama besar. Atau kalau di Jawa juga ada kan ya, yang kromo ingkil sama yang biasa kan. Nah ini sama, di bahasa Korea juga gitu, dia ada bentuk hormat. Kalau bentuk hormat contohnya guru gitu, sonsenim keso. Nah ini menandakan subjeknya itu orang yang dihormati. Nah kemudian di sininya di kesipnida. Oke. Sedangkan kalau di yang biasa ya ini tandanya jenen. Jadi nen bukan sek, bukan keso. Kemudian itsimnida. Bukan kesimnida. Jadi dia ada perbedaan. Nah, kemudian di dalam bahasa Indonesia dimulai dari satuan kecil dulu ya, kemudian ke yang besar. Sedangkan di dalam bahasa Korea, di dalam bahasa yang kecil dulu ke dalam bahasa yang besar ketika kita menyebut contohnya tempat gitu ya. Kalau di kita kan negara itu di akhir ya, jadi kita masuk dulu namanya gedungnya, jalannya di mana, gangnya di mana, kotanya di mana gitu ya. Sedangkan kalau di bahasa Korea dia dimulai dari nama negaranya dulu, baru nanti masuk ke provinsinya, kabupatennya gitu, jalannya, nomornya, terus juga nama gedungnya gitu. Jadi ada perbedaan dalam penulisan alamat. Nah, berdemikian dulu teman-teman pembahasan kita hari ini tentang apa sih yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Kita nanti akan lanjut selanjutnya ke bab 1. Bye-bye semuanya, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.